Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari induksi elektromagnet dalam frekuensi tinggi. Nah, kemarin kita sudah menyaksikan bagaimana trafo itu bekerja. Trafo bekerja hanya jika ada perubahan tegangan atau perubahan arah arus atau perubahan besar arus ya. Pokoknya ada perubahan arus listrik yang mengalir pada kumparan primer, maka akan muncul tegangan di kumparan sekunder. Itu namanya induksi. Dan antara primer dan sekunder tidak ada kontak secara elektrik ya, tidak ada kabel yang terhubung dari terminal ke terminal antara primer ke sekunder. Nah, jadi primer dan sekunder itu saling terpisah. Jadi satu-satunya yang menjadi penghubung antara primer dan sekunder hanyalah medan magnet yang berubah-ubah yang berasal dari arus listrik yang berubah-ubah itu. Jadi kata kuncinya di sini adalah perubahan. Nah, bagaimana jika perubahan itu ditingkatkan? Ya, jumlah perubahan dalam satu detik itu ditingkatkan. Nah, kemarin kita menggunakan trafo yang trafo tersebut, listrik yang kita masukkan ke trafo tersebut memiliki frekuensi 50 sampai 60 Hz ya. Itu frekuensi dari listrik PLN. Ya. Berarti kalau 50 Hz itu ada 50 perubahan ya, perubahan entah itu perubahan arah arus atau perubahan besar arus, jadi ada 50 perubahan per detiknya. Nah, sedangkan untuk yang 60 Hz itu artinya ada 60 perubahan per detiknya. Nah, sekarang kita akan mencoba bagaimana jika perubahan itu sangat cepat. Ya, frekuensinya kita tingkatkan sampai order kilohertz begitu ya. Mungkin sampai order megahertz. Nah, di sini saya sudah ada sumber tegangan DC ya. Ini sumber tegangan searah. Sumber tegangan ini berasal dari baterai yang rechargeable, baterai yang bisa diisi ulang ya. Ini baterai, kalian mungkin sudah kenal, ini adalah baterai VAP ya. Setiap selnya bertegangan 3,7 volt ya, bertegangan 3,7 volt. Walaupun demikian arusnya bisa sampai ya sangat besar ya, sehingga ini cukup berbahaya. Nah, oleh karena itu kalian kalau memiliki baterai seperti ini, kalian harus hati-hati dalam menyimpannya, jangan sampai terjadi korslet ya, karena arusnya ini bisa besar. Baterai ini berbeda dengan baterai ABC, walaupun sama-sama 3 voltnya. Ini beda sedikit ya, ini 3,7 sampai 3 volt untuk baterai ABC, bahkan yang 9 volt. Ini arusnya bisa sampai membakar ya. Oleh karena itu VAP tidak menggunakan baterai ABC karena sudah pasti tidak bisa menguapkan cairan itu dengan cepat. Yaitu yang bisa menguapkan adalah baterai ini ya, karena arusnya bisa besar. Nah, karena ini arusnya besar, maka ini saya gunakan dalam eksperimen ini. Ini sudah saya tata begini. Antar baterai ini sebenarnya tidak saling terhubung ya, tidak saling terhubung. Terhubungnya dia plus minus dari setiap baterai ini saya keluarkan di sini. Jadi ini deretan minusnya, ini deretan plusnya. Nah, baru di terminal ini saya buat rangkaian seri. Oke. Nah, setelah ini saya rangkai seri antara ujung sini dan ujung sini, itu saya beri terminal untuk memudahkan saya menghubungkan baterai ini ke alat yang kita saksikan nanti. Oke. Saya tutup aja. Nah, di sini saya sudah ada kumparan Tesla. Ya, ini kumparan Tesla. Penemunya dulu namanya Nikola Tesla. Ya, Pak Tesla. Itu Pak Tesla itu, Nikola Tesla itu hidup sejaman dengan Thomas Alva Edison, dan keduanya pernah bersaing dalam mempromosikan sumber tegangan listrik yang distributable ke masyarakat itu yang aman seperti apa, DC kah atau AC kah ya. Kalau Pak
Tesla ini bersikuku yang aman tuh AC. Nah, arus bolak-balik. Kalau Pak Edison bersikuku yang aman adalah arus DC, arus searah. Nah, ternyata yang menang adalah Pak Tesla yang implementasinya bisa kita rasakan hari ini ya, yaitu di listrik PLN. Itu adalah listrik arus bolak-balik. Ada banyak keuntungan yang bisa kita peroleh dari arus bolak-balik. Tetapi juga ada bahayanya ya. Oke. Nah, kumparan Tesla ini sebenarnya adalah sebuah trafo. Kalau kalian lihat ini, di sini ada lilitan, ini lilitan primer. Yang atasnya ini adalah lilitan sekunder. Ya, lilitan sekunder. Kemudian intinya terbuat dari plastik. Ya, kalau inti itu bukan logam maka nggak usah dihiraukan, nggak usah dianggap ya. Karena inti trafo yang berpengaruh hanyalah yang bersifat logam, yang bersifat magnetik. Ini tidak magnetik. Jadi anggap aja di sini tidak ada inti ini. Jadi secara magnetik plastik ini nggak dianggap. Nah itu. Sehingga di sini yang ada yang kita perhatikan hanyalah kumparan primer dan kumparan sekunder ya, seperti menara ini. Ya. Kemudian di sini ada transistor, kemudian ada komponen-komponen lain ya yang berfungsi sebagai osilator. Nah, osilator itu adalah penggetar. Penggetar maksudnya di sini ini kan DC. Nah, diubah menjadi AC. Nah, diubah menjadi bolak-balik ya, nyala mati begitu. Sehingga harapannya di kumparan sekunder ini muncul tegangan yaitu tadi GGL ya, gaya gerak listrik ya yang besarnya berbeda dari ini ya, jelas lebih besar lagi ya. Nah, di sini kalau kita lihat ini kumparan primernya cuma ada berapa itu? Ada 3 ya, ada 3. Kumparan sekundernya ada, kalau nggak salah ini 900, dulu saya buat ini saya buat sendiri ya. Ini saya lilit sendiri, ini ada sekitar 900 lilitan gitu. Nah, sekarang akan saya coba apa jadinya jika frekuensinya tidak 60 Hz tapi di atasnya itu. Kita lihat di sini. Nah, ini akan saya hubungkan ke baterai. Ya, kita lihat ya. Oke. Sorry, ini aja. Nah, gini. Kelihatan ya. Oke. Nah, ini akan saya hubungkan ke baterai. Tapi kondisinya off. Nah, perlu diketahui bahwa alat-alat yang saya gunakan ini adalah alat berbahaya. Jadi jangan ditiru di rumah kecuali kalau kalian sudah ahli. Ya. Jadi perhatian itu. Nah, kalian harus perhatikan itu bahwa listrik frekuensi tinggi itu berbahaya karena ya bahaya nanti akan kita lihat kenapa berbahaya. Oke ya. Nah, silakan nanti ini disaksikan. Keluar di sini ada apa ya yang keluar di sini. Oke. Saya nyalakan 1, 2, 3. Nah, kalian lihat itu. Ya, itu ada, kalau saya matikan, itu ada percikan bunga api listrik ya. Ini saya dekatkan. Saya nyalakan ya. Nah, itu ada listriknya keluar itu. Nah, itu adalah efek induksi yang sangat tinggi. Ya. Jadi jangan coba-coba bermain ini tanpa ilmu yang cukup. Dan sekali lagi, kalau kalian memiliki alat seperti ini, menggunakannya jangan dekat-dekat dengan bahan bakar ya. Karena percikan listrik bisa menimbulkan kebakaran. Nah, karena bahan bakar itu adalah bahan yang sangat sensitif terhadap percikan api. Kita akan lihat kalau listrik itu bisa sampai keluar ya, bisa sampai keluar dari terminalnya begitu. Itu artinya tegangannya sangat tinggi. Karena dari literatur yang saya baca, mungkin kalian bisa cari sendiri nanti di
internet bahwa untuk membuat muatan listrik itu bisa melompat 1 mm di udara, ya. Udara itu kan ada tekanannya begitu ya, tekanannya besar yaitu 100.000 Pascal gitu ya. 10⁻⁵ Pascal. Ya. Untuk bisa membuat muatan listrik itu melompat di tekanan 1 atmosfer atau 100.000 Pascal, tegangan yang dibutuhkan adalah 10.000 volt per milimeter. Jadi kalau bisa melompat 5 mm berarti itu membutuhkan tegangan 50.000 volt. Ya. Nah, tentunya tegangan seperti itu terkait dengan medan magnet yang besar pula. Tegangan besar pasti medan magnetnya besar pula. Nah, di sini saya sudah ada lampu, ya. Ini lampu rusak begitu, tidak terhubung dengan listrik juga. Di sini sudah kosong ya. Ini sudah kosong. Sekarang saya coba ini saya dekatkan saja. Ini saya tidak ada listriknya loh ya. Ini lampu rusak. Oke, saya coba dekatkan ini. Ini saya nyalakan. Nah, ternyata lampunya nyala. Kalau saya matikan ya mati. Nah, lampunya nyala. Seperti itu. Maaf, ini nggak boleh lama-lama karena ini bisa panas ya. Transisornya ini kalau kelamaan panas ya. Jadi memang proses transformasi tegangan ini memang cukup menguras banyak energi itu. Makanya saya gunakan baterai super seperti ini. Dan efeknya adalah pemanasan berlebih pada komponen. Makanya ini saya kasih pendingin. Oke, kita saksikan lagi. Ini lampunya. Nah, lampunya nyala ya. Nah, padahal tidak ada listriknya di sini. Oke. Nah, kita coba dengan lampu yang lain. Ini sama juga lampu yang rusak ya, lampu rusak ini. Saya pegang ujungnya. Saya nyalakan. Nah, lampunya nyala. Ya. Oke. Terus saya coba. Oke. Ini kan saya sedang menggunakan penerangan lampu ini ya. Lampunya saya matikan coba ini. Ini lampu sehat. Nah, lampunya saya ambil. Oke. Nah, apa yang terjadi? Misalnya ini saya pegang di sebelah sini ya. Nah, saya pegang di sini ya. Ini nggak ada listriknya. Ini lampu yang saya pakai penerangan dalam video ini. Nah, nggak nyala lampunya ya. Itu kamu bisa lihat itu bunga apinya itu. Tapi kalau saya pegang ininya, ya, jadinya gimana? Ya, lampunya nyala. Ya. Ya, lampunya nyala ya. Tuh, nyala. Kalau saya pegang sininya, lampunya nggak nyala. Ini saya nggak pakai listrik ini ya. Ini saya balik ya, saya balik. Nah, saya balik aja. Nah, nyala kan lampunya. Oke. Nah, itu adalah bukti bahwa di sekitar sini ada medan listrik dan medan magnet yang sangat besar. Dan itu akan menginduksi alat-alat ini sehingga alat ini akan menyala tanpa listrik melalui kabel ini. Nah, itulah bahaya dari frekuensi yang sangat tinggi ya. Jadi dia bisa membuat muatan itu bergerak secara liar begitu ya. Nah, itu cukup ya kelihatannya memang menyenangkan, tapi kalau dipahami betul itu cukup mengerikan. Oleh karena itu berhati-hatilah dalam bermain frekuensi tinggi. Oke. Nah, saya akan mencoba lagi. Nah, ini ya. Nah, yang ini saya harapkan juga jangan coba ya. Di sini tangan saya akan saya
saya tempelkan sini, nanti kalian amati akan keluar apa itu. Ya, itu listriknya sudah keluar. Coba perhatikan ini. Nah ini ya. Nah itu. Ya, saya kira coba lihat. Nah itu ada percikan bunga api listrik. Nah, saya tidak merasakan tersetrum, tapi terbakar. Ya, terbakar nih. Ya, ada bekas saya nyempat. Nah itu makanya berbahaya ya. Bahaya jika kita berada pada medan frekuensi tinggi. Oke. Nah ini tadi, nah ini ada sedikit terbakar ini kulit saya. Nah, itu. Ya makanya AC itu dibatasi frekuensinya 50-60 Hz. Nah, itu frekuensi yang aman. Nah sebenarnya bagaimana dengan DC? DC sebenarnya juga tidak aman ya. Kalian ketahui ini tadi frekuensi tinggi ya, frekuensi tinggi ini tadi saya menyentuh ini, saya tidak merasakan tersengat seperti kesetrum gitu, tapi terbakar. Tapi kalau DC, nah, justru DC itulah yang membuat orang itu menjadi pingsan. Ya, justru arus DC itulah yang membuat orang jadi pingsan. Dan walaupun baik DC maupun AC, kalau dia bisa membuat listrik itu terlompat begitu ya, nah maka lompatan itu pasti akan bisa membakar. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir lagi, yang ya frekuensi yang aman adalah di 50 Hz dan 60 Hz. 0 Hz itu sebenarnya bahaya. 0 Hz itu adalah listrik DC, ini sebenarnya bahaya. Nah, lebih dari 50 Hz dan 60 Hz itu juga berbahaya. Kenapa? Yaitu tadi bisa mempengaruhi benda-benda sekitar ya secara liar begitu. Jadi tidak ada listrik, tidak ada apa-apa, tahu-tahu nyala sendiri begitu. Jadi seperti itu.